Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara sekalian pada hari ini di dalam episode Living the Truth, yaitu hidup dalam kebenaran. Kebenaran tentunya oleh firman Tuhan, di mana sesi kita sudah belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan, seperti Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk menjadi murid, saudara, dan menjadi serupa dengan guru kita, karena Tuhan katakan juga, jadilah engkau sempurna karena Bapamu sempurna. Itu tidak ada yang lain, saudara, yaitu setiap orang harus belajar setiap hari dalam kehidupannya, belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dan sesi bagaimana apa yang dimaksud dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, itu adalah saya sebutkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memiliki karakter Kristus dengan cara melepaskan hak. Ya, jadi saudara, ini adalah sesi melepaskan hak yang ketiga, yaitu temanya pada hari ini bagaimana cara kita dapat melepaskan hak itu, bagaimana kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, barang siapa yang tidak menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku, dia tidak layak ya di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari engkau akan ulang kembali di dalam sesi yang sebelumnya, yaitu melepas hak 1, melepas hak 2, dan ini yang ketiga, sehingga saudara akan lebih mengerti dan lebih mendalam. Sebelumnya mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dan kasih sayang-Mu bagi kami. Engkaulah Allah yang menguatkan kami dan memberkati kami. Setiap hari Tuhan mau supaya kami memiliki karakter Kristus, tumbuh di dalam karakter Kristus, sehingga orang lain boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berdampak bagi orang lain, sehingga hidup yang kami hidupi bukanlah hidup yang kami ada, tetapi karena Yesus yang hidup di dalam kami. Untuk itu Tuhan, di dalam sesi yang ketiga ini belajar melepaskan hak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang mendengarkan berita firman Tuhan ini akan diberkati dan oleh pertolongan daripada Roh Kudus akan memampukan untuk dapat melaksanakannya, untuk dapat melaluinya, karena Tuhan berkata untuk kami menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan itu setiap hari. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mohon tutupan darah Yesus. Roh Kudus menyingkapkan mata rohani, telinga roh hati, dan juga hati kami dibajak oleh kebenaran firman Tuhan. Segala hati pikiran kami tundukkan kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Sedikit saya akan sampaikan apa itu melepaskan hak, ya. Melepaskan hak itu artinya, saudara, kita rela tidak menikmati apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi seharusnya itu bagian kita, atau kita rela melepaskan apa yang menjadi milik kita itu demi untuk kepentingan kerajaan Allah, ya. Contohnya adalah di dalam episode yang kedua kami ada menjelaskan, ada contoh 9 hak yang harus kita belajar setiap hari kita melepaskannya. Di antaranya adalah bagaimana kita tidak lagi memakai hak untuk makan, minum, istirahat, maksudnya waktu yang berleha-leha, ya, waktu di mana kita hanya santai-santai. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, maka kita harus menggunakan setiap waktu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi melepaskan hak itu adalah, maka
yang tadinya kita lebih senang untuk tidur-tiduran, mungkin berjam-jam sehingga kita melalaikan pelayanan, sehingga kita tidak mempersiapkan, misalnya dia guru sekolah minggu tidak mempersiapkan bahan-bahan sekolah minggu dengan baik, digumulkan, didoakan. Tetapi karena dia tahu bahwa dia dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus, maka di dalam sepanjang minggu itu sebelum dia melakukan pelayanan, maka waktu yang ada akan disettingnya sedemikian rupa, bisa diaturnya sehingga dia benar-benar mempersiapkan waktu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita akan belajar yang berikut adalah ada 3 kondisi yang diperlukan untuk kita dapat melepaskan hak. Kenapa saudara? Karena secara kedagingan, saudaraku, kalau sesuatu itu sudah lama kita pegang, segala sesuatu itu sudah lama kita hidupi, segala sesuatu itu akhirnya menjadi karakter kita, segala sesuatu itu akhirnya menjadi kebiasaan kita, maka memang secara daging kita akan susah untuk melepaskannya, ya. Misalnya ketika manusia lama kita dulu sebelum kita terima Tuhan, ketika kita disakiti orang, kita gampang baperan, ya, kita gampang tersinggung, kemudian kita gampang tersulut emosi kita. Tetapi saudara, ketika kita sudah mengenal Tuhan, karakter kita dibaharui oleh Tuhan, maka kita akan rela untuk melepaskan hak, yaitu hak yang nomor 9 episode yang lalu, yaitu hak untuk membalas orang yang berbuat jahat dengan mengasihi dia. Itu nggak gampang saudara. Tetapi pada hari ini kita mau belajar ada 3 hal saudara, ada 3 kondisi yang diperlukan supaya seseorang itu, supaya saya, supaya saudara dapat melepaskan hak tersebut. Apa itu saudara? Yang pertama adalah milikilah hati yang berketetapan. Hati yang berketetapan, hati yang berkomitmen untuk selalu mengutamakan Tuhan. Ya, ada lagu pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Nah, itu kondisi yang pertama saudara, yaitu segala sesuatu apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, firman Tuhan berkata, itu sumbernya dari hati. Apa yang engkau pikirkan, dan akhirnya apa yang kau pikirkan itu yang kau lakukan, itu adalah responmu. Firman Tuhan dikatakan semua itu bersumber dari hati. Maka saudara, untuk kita dapat melepaskan hak kita, untuk kita bisa dapat menyangkal diri kita, untuk kita bisa dapat memikul salib, untuk kita dapat mengikut Tuhan, saudara, tidak ada yang lain, berawal dari hati, ya. Makanya ada firman Tuhan di dalam kitab Amsal juga, jagalah hatimu dari segala sesuatu, ya, dari segala kewaspadaan, karena dari situ akan mengalir kehidupan. Nah, demikian juga saudara, bagaimana cara kita untuk dapat menyangkal diri, bagaimana cara kita untuk dapat memikul salib, bagaimana kita akan bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kondisi yang sepertinya kita terjepit, yang sepertinya kita terhina, yang sepertinya daging kita memberontak, ya, di dalam manusia lama kita, ya. Ada yang berkata, lu jual gue beli, kan seperti begitu. Itu berawal dari hati, yaitu hati yang berketetapan, hati yang berkomitmen untuk selalu mengutamakan Allah. Apa itu saudara? Yaitu mempunyai pemikiran, mempunyai kesadaran bahwa kehendak Allah itu lebih diutamakan daripada kehendak saya, ya. Bahwa rancangan Tuhan, isi hatinya Tuhan itu lebih penting dari apa yang orang buat bagi saya.
bahwa penderitaan yang aku alami sekarang ini karena aku mengikut Tuhan. Mungkin ada orang yang artinya ditinggalkan oleh Tuhan, akhirnya dibenci oleh lingkungan pergaulannya karena sudah tidak mau lagi misalnya merokok, tidak mau bisa lagi minum minuman keras, tidak mau lagi misalnya nonton blue film, tidak mau lagi cakap kotor ya. Kadang mungkin lingkungan itu membenci kita. Tetapi saudara, ketika kita punya komitmen saudara, maka kita akan punya kemampuan, dimampukan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menolong kita, menjaga hati kita dengan damai sejahtera untuk melepaskan itu ya. Saudaraku yang terkasih, juga hati yang berketetapan mengutamakan Tuhan itu berbicara bahwa kita memilih untuk taat kepada Allah dan melakukan firman-Nya tanpa syarat apapun. Ya, dengan kasih yang tulus. Karena firman Tuhan bilang, siapa yang mengasihi aku, maka ia akan menuruti perintahku. Dan firman Tuhan adalah kamu harus cangkal diri. Kamu harus pikul salib, kamu harus ikut aku, dan dikatakan itu setiap hari. Bukan dalam situasi yang tertentu. Kalau dalam situasi di sini boleh menyangkal diri, dalam situasi sendiri enggak seperti begitu. Pelaksanaan firman Allah itu adalah setiap hari kita harus melakukan itu. Yaitu artinya ada sikap pendudukan diri terhadap perintah Allah. Artinya ada komitmen untuk kita menaklukkan keinginan daging kita ini, kehidupan kita yang lama ini di dalam karakternya Kristus, saudara. Mempunyai hati yang mau dihancurkan dan menderita bagi Allah dan sesama, saudara ya. Ketika kita dalam emosi, saudara, kita pengennya cakap kotor, kita pengennya balas dia ya, kita pengen mungkin angkat dia, tonjok dia dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan bilang ketika engkau marah, berhentilah marah. Karena amarah tidak mengerjakan kehendak Tuhan, maka kita akan mempunyai hati yang rela dihancurkan. Maka kita akan berdoa, Tuhan, mungkin pada waktu itu kita tidak sanggup dan kita akhirnya hati kita menangis, saudara. Gak apa-apa, saudara. Itu di dalam proses untuk kita belajar dalam kondisi yang pertama ini, memiliki hati yang berketetapan untuk mengutamakan Tuhan. Kisah Rasul 5 ayat 29 berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Rasul Petrus dan teman-teman ketika pada waktu itu, saudara, dilarang untuk memberitakan Injil dan ada resiko untuk mereka dipenjarakan. Jadi kita lihat akhirnya saudara Petrus nanti harus dipenjarakan karena memberitakan Injil. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, karena dia taat, saudara, pada tengah malam datang malaikat Tuhan dan membawa dia keluar dari penjara ya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita lihat di sini juga contoh yang sederhana adalah Daniel, saudara. Daniel dan kawan-kawannya itu adalah termasuk dari para bangsawan, orang-orang yang pintar, orang-orang bijaksana dari keturunan Israel yang dibawa oleh raja dalam pembuangan di Babel. Tetapi mereka adalah orang pilihan yang harus dilatih dulu dengan budaya kerajaan di sana yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah Baal, sehingga mereka harus selama kurang lebih berapa bulan itu untuk dilatih. Tetapi ayat itu berkata di dalam Daniel pasal 1 ayat 9 itu dikatakan Daniel berketetapan hati. Nah itu saudara. Padahal waktu itu adalah Daniel dan kawan-kawan itu diberikan, mereka boleh makan makanan raja yang dihidang. Tetapi Daniel tahu bahwa makanan raja yang enak-enak itu, makanan raja yang luar biasa itu mungkin dia melihat bahwa itu mungkin sesuatu makanan yang sudah dipersembahkan kepada Baal ya. Sehingga dia memilih untuk berketetapan hati, dikatakan ayat itu, untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, kalau secara daging pasti dia akan ngiler ya, orang Medan bilang, atau air liurnya mengalir ketika melihat makanan-makanan yang luar biasa itu. Mungkin segala macam, namanya hidangan raja, segala makanan ada di situ. Tetapi karena hatinya berkomitmen, berketetapan hati untuk mengutamakan Tuhan, dia tahu firman Tuhan,
Dia rela melepaskan hak itu. Itu apa, saudara? Rela menikmati kesenangan itu, saudara. Ya. Nah, yang kedua apa, saudara? Yang kedua, kondisi yang kedua untuk kita dapat belajar melepaskan hak itu, belajar menyangkal diri dan mengikut Tuhan setiap hari, yaitu kita mengerti panggilan Tuhan dan rencana Allah bagi hidup kita. Ya. Apa itu, saudara? Panggilan Tuhan bagi setiap orang adalah Tuhan telah memilih kita sejak kita di dalam rahim ibu kita. Kemudian setelah Dia pilih, Dia panggil kita. Setelah Dia panggil, Dia kuduskan kita. Nah, di dalam proses pengudusan kita dibenarkan. Maka kita tahu untuk kita masuk di dalam proses pengudusan, untuk kita masuk di dalam bagian pengudusan Tuhan, tidak ada yang lain, yaitu kita rela melepaskan kehidupan kita yang lama, yang menjadi penghalang untuk kita hidup di dalam takut akan Tuhan, untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan, memiliki karakter Kristus. Ya. Apa contohnya, saudara? Apa maksudnya itu? Maksudnya itu kita mengerti panggilan Allah, bahwa dan itu bukan hanya emosional, ya. Bukan berubah-ubah. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita dipanggil, kalau kita tahu bahwa saya ini telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, maka itu akan membuat kita akan mengerti ada maksud dan rencana Allah dalam hidupku. Kalau aku belajar dalam hidupku yang baru ini untuk dapat melepaskan semuanya itu, ya. Nah, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Paulus berkata bahwa ia mempunyai tujuan hidup yang jelas. Ia tidak sembarang mengisi kehidupannya, dan ia melatih dirinya untuk melepaskan berbagai hak yang dimilikinya. Ya. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Saudara lihat, tetapi aku melatih tubuhku, ya, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Rasul Paulus mengerti bahwa hidupnya itu adalah menjadi kesaksian bagi orang lain, bahwa aku telah ditebus dengan darah Yesus. Aku tahu bahwa ada amanat agung, aku harus memberitakan Injil dalam situasi apapun. Oleh karena itu, supaya Injil tidak ditolak, maka aku harus menguasai keseluruhan hidupku. Dikatakan Paulus tadi, ya, maka aku melatih. Nah, saudara, melatih tubuh, menguasainya, artinya belajar, saudara. Belajar setiap hari untuk hal itu, ya. Nah, yang ketiga, kondisi yang ketiga supaya kita belajar melepaskan itu adalah apa? Situasi kondisi kita belajar kerendahan hati, saudara. Kenapa? Berkata menyangkal diri, perkataan Yesus memikul salib, perkataan Yesus mengikut Tuhan, itu adalah rentetan di mana kita berinteraksi dengan manusia sekeliling kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, hanya orang yang dapat merendahkan hatinya di hadapan sesama yang dapat melepaskan haknya. Kenapa, saudara? Karena menurut pertimbangan dunia, melepaskan hak itu adalah sesuatu perbuatan yang bodoh, ya kan? Kalau dunia akan berkata, bodoh kali kau. Mau kali kau ditipu-tipu. Mau kali kau dibodoh-bodohin. Mau kali kamu dihina-hina. Balas dia, biar dia tahu siapa kamu, ya. Nah, saudara, itu kata dunia. Tetapi ketika kita belajar melepaskan hak, seperti Rasul Paulus tadi, dia melatih, dia menguasai dirinya, maka dia akan belajar merendahkan diri. Maka dia tahu ketika dia belajar melepaskan hak itu untuk tidak marah, maka dia akan tahu bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan akan membela. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari segala hal, dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Haleluya. Saudara,
Orang yang merendahkan diri, ketika kita ada dalam posisi yang paling rendah, orang yang demikianlah yang bisa diangkat dalam ketinggian, saudara. Tetapi ketika seseorang sudah ada di dalam tingkat yang ketinggian, saudara, maka dia tidak bisa lagi ditinggikan. Yang ada adalah dia harus direndahkan. Ya, seperti ini, saudara. Kalau kita sudah ada di dalam, ini adalah misalnya ini adalah atap rumah. Kita sudah ada di atap rumah. Gak mungkin lagi dinaikkan, saudara. Yang ada adalah direndahkan. Tapi kalau kita misalnya ada di bawah nih, di lantai, yang bisa dilakukan untuk benda yang ada di sini adalah dinaikkan, saudara. Nah, jadi posisi yang ketiga untuk kita dapat bisa melepaskan hak adalah kerendahan hati. Efesus 5 ayat 21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ketika kita belajar merendahkan diri seorang kepada yang lain, kita lakukan karena kita takut akan Tuhan. Karena kita mengingat bahwa segala sesuatu aku harus bertanggungjawabkan itu nanti di hadapan tahta Tuhan. Setiap perkataanku, setiap pemikiranku, apa saja itu. Nah, yang kedua sekarang saudara kita akan belajar bagaimana caranya. Kalau tadi kita belajar adalah ada 3 kondisi yang harus kita mengerti untuk mempersiapkan kita melepaskan hak. Sekarang bagaimana actionnya? Bagaimana kita akan melakukan? Nah, saudara yang terkasih, itu sebenarnya sederhana saja. Melepaskan hak itu adalah suatu keputusan. Jadi ketika engkau mempunyai komitmen, aku akan belajar melepaskan hak untuk mengampuni orang lain, untuk tidak marah. Aku melepaskan hak untuk tidak disenangi orang, untuk mungkin satu waktu kita tidak dihargai. Itu adalah satu keputusan, dan itu harus lahir dari kehendak kita secara sadar, ya. Dan itu harus kapan dimulai? Mulai saat ini, saudara. Pada saat engkau dengar firman Tuhan ini, dan aku akan mengikuti teladan Yesus, dan bukan kemauan dan pikiran saya sendiri ataupun ajaran dunia di mana saya berada. Ya, jadi kapan engkau melepaskan hak? Kapan itu? Pada saat ini. Ambil keputusan, dan itu harus lahir dari pikiranmu, dari kehendakmu secara sadar. Ya, ketika misalnya di dalam pelayanan misalnya, engkau merasa bahwa engkau sudah melakukan banyak hal, tetapi atasanmu, misalnya di kantor atau di sekolah, ya, gurumu, ya, atau gembalamu, saudara, sepertinya tidak menilai engkau, sepertinya tidak dianggap, sepertinya engkau nggak dipuji. Nah, tetapi engkau mengatakan bahwa aku itu melakukannya tidak hitung-hitungan loh, tapi dalam kondisi yang sama engkau marah. Nah, itu namanya engkau tidak belajar melepaskan hak. Tapi orang yang melepaskan hak, contohnya adalah ketika kita tidak dihargai, ya, untuk sesuatu yang kita buat itu, kita tahu firman Tuhan, apa ya saja yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Dan pasti segala sesuatu yang kau lakukan di dalam nama Tuhan, itu pasti engkau akan dapat upah. Maka kita tidak akan kecewa kepada guru kita, kepada atasan kita, kalau sepertinya kita disepelekan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu dilihat Tuhan, itu dicatat di surga, pasti kita akan mendapat upah. Nah, itu contoh sederhana. Kapan itu? Setiap saat. Mulai saat ini, dalam setiap situasi yang kita hadapi, untuk kita belajar melepaskan hak apa pada saat itu, saudara, ya. Nah, saudara yang terkasih, kemudian apa, saudara? Bagaimana caranya? Caranya ada 3, yaitu apa? 1, ketika dalam situasi ada hal-hal yang membuat kita diingatkan untuk kita menyangkal diri, maka caranya yang pertama adalah mulai tidak menggunakan hak tersebut. Begitu caranya, saudara. Ketika kita pengen balas, kita tahu, oh, saya harus melepaskan hak itu. Biarlah kalau dia memang berbuat kejahatan seperti itu, kalau dia fitnah saya padahal saya nggak melakukan, biar Tuhan yang akan balas itu. Ya, aku nggak usah balas. Nah, pada saat situasi yang mendesak seperti, maka engkau akan harus diam. Engkau harus berdoa di dalam nama Yesus dan mulai tidak menggunakan hal itu. Tidak mencari pembelaan bagi orang lain. Ya.
Kalau engkau tidak melakukan itu, apa yang difitnahkan itu, tenang saja saudara. Orang kita nggak melakukan, kenapa harus marah? Ya. Nah, yang kedua, bagaimana caranya? Mulai memikul salib dengan mengambil bagian yang tidak enak. Nah, itu apa? Kalau yang pertama tadi, mulai tidak menggunakan hak tersebut, ya. Tidak kita mencari pembelaan ke sana ke sini, karena kita tahu ada pembelaan dari Tuhan. Tuhan akan melakukan, akan menunjukkan dengan caranya sendiri. Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan tahu aku adalah hamba Tuhan, maka Tuhan akan melakukan pembelaan. Yang kedua adalah mulai memikul salib dengan ambil bagian yang tidak enak. Ya, mungkin di dalam masa-masa orang lebih senang mendengar berita yang buruk, saudara. Ya. Orang yang suka memfitnah pasti dia akan menyebar gosip. Pasti dia akan mengedar. Bahkan anak-anak Tuhan juga gampang menerima gosip. Nah, itu kadang kita merasa nggak nyaman, karena mungkin kita akan melihat, karena dia sudah gosipin orang, sepertinya ketika kita jalan, mata tertuduh kepada kita. Woi, itu dia tadi, oh itu dia tadi. Nah saudara, sikap yang kedua bagaimana melepaskan hak? Pikulah salib, mengapakan bagian tidak enak itu. Ya, jangan terpancing emosimu dengan itu saudara. Pikul saja. Katakan saja di dalam nama Tuhan, Tuhan, engkau mengetahui aku tidak melakukan itu. Tuhan, engkau yang bela. Tuhan, engkau yang menyatakan masuknya. Ya, mungkin kadang kuping kita panas, kadang hati kita kadang terpancing panas. Berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tolong aku menyangkal diri. Tuhan, tolong aku memikul salib ini. Tuhan mampukan. Pasti Tuhan akan mampukan, saudara. Ya. Dan yang ketiga adalah mulai mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, jadi ketika kita sudah tidak menggunakan hak itu, kemudian kita memikul kondisi yang tidak enak itu, terus kita jangan lupa untuk tetap mengikuti bimbingan Tuhan. Terus baca firman Tuhan, terus dengar firman Tuhan, terus lakukan firman Tuhan, cari kehendak Tuhan. Nah, ketiga hal itulah praktek nyata bagi kita, bagaimana kita setiap hari untuk dapat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, sama seperti Tuhan menolong saya untuk melalui hari-hari saya melepaskan hak-hak yang kita alami, saudara, kami percaya saudara juga akan diberkati. Saudara juga akan dimampukan oleh Tuhan, karena firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Dan ketika Allah menyuruh sesuatu untuk dilakukan, pasti Dia akan memberikan kemampuan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saudara yang terkasih, kita oleh karena kemurahan Tuhan, saya dipercayakan untuk terlibat dalam berbagai kepemimpinan dalam organisasi aras gereja. Ya, saya tidak usah sebutkan dalam aras gereja. Dan di dalam masa kepengurusan itu kita harus melakukan pelayanan. Nah, satu waktu kami dengan tim, kami harus pergi ke satu kota yang kira-kira dari Medan jaraknya 1,5 jam. Sekarang sudah bisa 1 jam seperti itu, ya. Nah, dan kami harus melakukan seminar di sana. Seminar kesehatan, seminar psikologi, ya, bagi gabungan dari berbagai gereja, saudara. Gereja aras-aras nasional. Dan yang hadir di sana adalah sekitar 300 orang. Nah, dan waktu itu ada di antara narasumbernya yang tidak bisa hadir. Padahal kita sudah mengkonfirmasi jauh-jauh hari. Bahkan di hari H tersebut dia masih menjawab telepon, masih bisa menjawab WhatsApp, SMS, dan mengatakan saya pasti datang. Tetapi sampai detik jamnya dia harus menyampaikan makalah tersebut, topik tersebut, ya, dia tidak datang, saudara. Dan itu membuat resah di antara teman-teman panitia dan para pemimpin di sana dan seluruh tentu kontestan di sana. Nah, karena saya punya bahan, dan pada waktu itu saya baru pulang pelayanan di dalam penginjilan ke Malaysia. Saya katakan, saya ambil pemimpin-pemimpin di sana, bagaimana kalau saya menggantikan ini, dan ini bahannya, ya. Dan mereka semua setuju, saudara. Jadi ketika sudah setuju, panitia di sana setuju, pemimpin-pemimpin gereja di sana setuju. Tetapi saudara, ketika
kita sudah tayangkan itu, saya sudah maju di depan. Nah, pemimpin kita, saudara, yang menjadi tim, yang bersama-sama dengan kami, saudara, di mana saya yang membawa mereka sendiri, saya yang menyetir mereka sendiri, saudara. Tiba-tiba, saudara, bukan diberikan waktu untuk saya menyampaikan sesi seminar itu, tetapi dia langsung dia tutup. Dia katakan, mari kita tutup dan berdoa. Saudara bisa sampaikan, saudara bisa melihat di situ, sehingga semua orang yang ada di situ menjadi memandang hal yang tidak enak kepada saya. Dan saya pada waktu itu betul-betul seperti terpukul, dan daging saya dan saya benar menangis, saudara. Tidak di depan umum, tapi saya minggir ke belakang. Saya juga tidak marah di depan umum. Dia mau tutup silahkan, tetapi saya menyendiri di sana dan saya tidak tahan. Saya benar-benar menangis, saudara, ya. Dan apa yang saya lakukan, saudara? Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia permalukan tim kami? Padahal ini bukan kesengajaan, dan kami akan menutup itu. Dan hak kita, mungkin kita akan bisa marah kepada dia. Atau mungkin kalau saya tidak belajar melepaskan hak pada waktu itu, ya, karena orang yang melakukan itu usianya jauh lebih muda dari kami, ya. Dan dalam tim itu saya yang membawa kendaraan, saudara. Mungkin saja kalau daging saya akan mengatakan, enak saja lu udah nompang ke mobil gue, kira-kira seperti begitu, ya. Sudah nompang kok seperti gitu. Terus apakah saya turunkan dia di pinggir jalan, saudara? Enggak, saudara. Ya, saya tetap menjaga diri di hadapan Tuhan. Saya minta pimpinan Tuhan. Saya belajar untuk dengan kuasa Roh Kudus untuk memikul hal yang tidak enak tersebut. Saya melepaskan itu. Saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Saya memuji, menyembah Tuhan, dan saya tetap melayani dia, saudara. Kami tetap pulang bersama-sama dan mengakhiri sesi seminar itu dengan baik, tuh, saudara. Ya. Nah, itu jadi, saudara, banyak hal, saudara, dan saya rindu semua saudara yang mendengar ini, pasti saudara juga akan dimampukan oleh Tuhan, ya. Dalam situasi apapun, saudara, itu makanya Tuhan bilang, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan itu adalah dilakukan setiap hari. Itulah yang dimaksud melepaskan hak, ya. Demikian sesi kita, saudara, di dalam 3 sesi Living Truth, yaitu melepaskan hak 1, 2, dan 3. Kiranya hal itu akan memberkati setiap saudara yang mendengar YouTube channel dari Gereja Sidang Jemaat Allah Kados, dan kami berdoa supaya Tuhan akan memampukan dan memberkati saudara, sehingga engkau juga akan bertumbuh di dalam karakter yang baru, karakter Kristus. Haleluya. Tunggu channel kami yang berikutnya, saudara, tentang tema-tema bagaimana kita praktisnya menghidupi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus pasti akan memampukan engkau, karena Roh Kudus diam di dalam kita, dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menang, saudara. Karena segala sesuatu Tuhan telah selesaikan di kayu salib, dan Tuhan memampukan kita, Tuhan mengurapi kita dan membimbing kita untuk kita menjadi sama, untuk kita menjadi karakternya Kristus, menjadi gambar dan rupanya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu dan kasih-Mu. Kami percaya bahwa 3 sesi episode melepaskan hak akan memberkati setiap orang yang mendengar, dan kami percaya Roh Kudus akan mengajarkan bagaimana melakukan dalam setiap hari. Karena apa yang Tuhan perintahkan, pasti Tuhan akan mampukan kami untuk melakukan. Roh Kudus akan bekerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan. Kami hendak bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.